Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Berikutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Berikutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Tema kita pada pertemuan kali ini yaitu meyakini kodo dan kodar, yang disusun oleh Ananda Prasetya Ulil Albab. Yang pertama, pengertian kodo dan kodar. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada kodo dan kodar. Kodo yaitu keputusan dan kodar merupakan ketetapan. Jadi kodo yaitu keputusan yang telah Allah tulis 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan atau disebut zaman azali. Dan kodar, ketetapan yang telah Allah tulis dan terlaksana. Memberikan definisi bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah terhadap alam ini. Undang-undang yang bersifat umum dan hukum yang mengikat sebab dan akibat. Pengertian itu diilhami oleh beberapa ayat Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ya'lamu ma tahmilu kulla untha wa ma taghidul arhamu wa ma tazdadu. Wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Quran Surat Ar-Rod ayat ke-8. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fi mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 rukun sebagai berikut. Yang pertama, al-ilmu, yaitu meyakini ilmu Allah meliputi segalanya. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Thaha ayat ke-12. Yang kedua, al-kitab, yaitu Allah telah menuliskan takdir di dalam Lauhul Mahfud, kitab Lauhul Mahfud. Yang ketiga, masyiatu, yaitu segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terlaksana. Yang terakhir, al-khalqu, yaitu Allah yang menciptakan ketetapan bagi semua makhluknya. Dalil-dalil tentang qada dan qadar. Dalil Al-Quran. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, itu takdir. Yang kedua, tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Yang ketiga, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Quran Surat Al-Isra ayat 13. Yang keempat, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Dalil dari hadis atau dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang panjang yang artinya, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Itu yang pertama, yaitu bentuk sperma. Kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari pula. Kemudian berubah menjadi mudghah, yaitu sepotong daging selama 40 hari. Kemudian malaikat dikirim kepadanya. Kemudian malaikat meniupkan ruh kepadanya, itu kepada si bayi tersebut. Dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal, yaitu menuliskan rizkinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya, dan menuliskan apakah ia celaka atau bakal bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga. Sehingga ketika jaraknya dengan surga cuma satu lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku, yaitu takdir berlaku kepadanya. Kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka dan ia pun masuk ke neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka. Sehingga ketika jaraknya dengan neraka tinggal satu lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku, yaitu takdir berlaku kepadanya. Kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga dan ia pun masuk surga. Dalam hadis yang panjang ini, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menjelaskan tentang penciptaan manusia dari awal hingga menjadi balita dan telah ditetapkan baginya takdir. Yang kedua, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya, seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma, 40 hari menjadi segumpal darah, yaitu alaqah, dan 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, mudghah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya. Dia bakal sengsara ataupun bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Untuk pekan ini tidak ada tugas. Sebelum kita tutup, hendaklah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.